Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman di pinggiran Yogyakarta. Sampai hari itu tiba, ketika segalanya berubah dalam sekejap. Aku, Ardi, seorang pemuda biasa yang bekerja di pabrik pengolahan buah di lereng Merapi, tak pernah membayangkan bahwa hidupku akan terbalik karena seorang pria bernama Rea. Itu dimulai pada musim hujan yang lebat, saat hutan di sekitar pabrik basah kuyup dan kabut menyelimuti segalanya. Pabrik kami memiliki ruang penyimpanan dingin besar di tengah hutan, tempat kami menyimpan manggis dan salak segar untuk diekspor. Ruangan itu selalu dingin menusuk tulang, berembun dan terisolasi dari dunia luar. Aku sering sendirian di sana, mengawasi suhu agar buah-buah tidak busuk. Rea datang sebagai pekerja baru. Dia dari Jakarta, kuliahnya putus karena masalah keluarga, katanya. Tinggi, berkulit sawo matang, matanya dalam seperti sumur tua yang menyimpan rahasia. Dari hari pertama, tatapannya membuatku gelisah. Aku mencoba mengabaikannya, karena di masyarakat kita, perasaan seperti ini adalah dosa besar, sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Tapi malam itu, saat hujan deras mengguyur, listrik padam. Pabrik gelap gulita. Aku terjebak di ruang penyimpanan dingin bersama Rea, memeriksa generator cadangan. Udara dingin membuat napas kami berasap putih. Kami berbicara, awalnya tentang pekerjaan, lalu tentang kehidupan. Dia bercerita tentang ayahnya yang keras, tentang mimpi yang pupus. Aku mendengar, dan entah bagaimana, tanganku menyentuh bahunya saat dia menggigil. Ardi, kenapa kamu selalu menghindar dariku? Tanyanya tiba-tiba, suaranya gemetar bukan karena dingin saja. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Aku takut, jawabku pelan. Dia mendekat, napasnya hangat di leherku. Aku juga takut. Tapi ini nyata. Saat itu, di tengah dingin yang membekukan, dia memelukku. Pelukan pertama penuh keraguan tapi juga kelegaan. Aku merasakan detak jantungnya yang sama liarnya dengan milikku. Dunia luar lenyap, hanya ada kami berdua di ruang itu, dikelilingi tumpukan buah yang harum manis. Keesokan harinya, kami berpura-pura biasa. Tapi rahasia itu mulai tumbuh. Kami bertemu diam-diam di hutan belakang pabrik, di bawah pohon-pohon jati yang rindang. Rea membawa roti dari pasar, kami duduk di akar-akar tua, berbicara hingga senja. Dia membuatku tertawa, membuatku merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi masyarakat kami tak pernah ramah pada yang berbeda. Rumor mulai beredar. Seorang teman kerja melihat kami terlalu dekat. Kalian seperti apa sih? Tanyanya sinis. Aku panik. Keluargaku konserati, ayahku ustaz kecil di masjid kampung. Jika mereka tahu aku akan diusir, atau lebih buruk. Rea tenang. Kita bisa pergi, Ardi. Ke kota besar, mulai baru. Tapi aku takut. Aku cinta padanya, tapi juga pada akarku di sini. Beberapa bulan berlalu dalam ketegangan manis. Kami semakin dekat, pelukan di ruang dingin menjadi ritual rahasia. Rea bilang, di sini, di tempat paling dingin ini, aku merasa paling hangat bersamamu. Aku tersenyum, tapi hatiku berat. Aku tahu badai akan datang. Badai itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Suatu sore saat aku pulang ke rumah, ibu menyambutku dengan wajah pucat. Ardi, ada yang bilang kamu dengan laki-laki itu. Aku membeku. Siapa yang memberitahu? Mungkin Pak Budi, mandor pabrik yang selalu curiga. Astagfirullah, itu itnah, bohongku, tapi suaraku gemetar. Ayah masuk, matanya merah. Kamu bawa malu keluarga. Di kampung ini, orang seperti itu dikucilkan. Mereka memaksaku berhenti bertemu Rea. Aku diam saja, tapi malam itu aku lari ke hutan, ke ruang penyimpanan dingin. Rea sudah menunggu, seperti biasa. Dia memelukku erat. Mereka tahu. Aku mengangguk, air mata jatuh.
Aku tak sanggup kehilanganmu. Kita lawan bersama, katanya tegas. Tapi konflik semakin membesar. Di pabrik, rumor menyebar. Teman-teman menjauh, ada yang mencaci. Rea diancam dipecat. Kami semakin sering bersembunyi di hutan. Tempat itu menjadi dunia kami, suara angin di daun-daun, aroma tanah basah, burung-burung berkicau. Di sana, kami bebas. Suatu malam, Rea memberiku cincin sederhana dari perak. Ini bukan nikah resmi, tapi janjiku. Aku milikmu. Aku terharu memakainya di jari manis. Meski dunia menentang, aku yang memakai ini. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Adikku, Dika, yang kusayangi, ternyata melapor ke ayah karena takut keluarga hancur. Kak, ini salah. Kamu harus berubah. Aku marah, tapi juga sedih. Keluargaku retak. Rea ingin kami kabur ke Bali, katanya di sana lebih terbuka. Tapi aku ragu. Bagaimana keluargaku? Dia sabar. Cinta kita lebih penting. Konflik memuncak saat ayahku datang ke pabrik memaksaku pulang. Ada keributan, Rea membelaku, dan ayah memukulnya. Malam itu, di ruang dingin, Rea terluka. Aku merawatnya, menangis. Makan aku. Dia tersenyum lemah. Ini bukan salahmu. Ini perjuangan kita. Setelah kejadian itu, Rea dipecat. Dia tinggal di gubuk kecil di pinggir hutan. Aku menyusup setiap malam, membawa makanan. Hidup menjadi neraka. Keluargaku mengawasiku ketat, bahkan mengatur perjodohan dengan gadis tetangga. Aku sudah bilang ke keluarga Sari, kamu harus nikah, kata ayah. Aku menolak, tapi tekanan semakin kuat. Kampung mulai mengucilkan, bisik-bisik di warung, tatapan sinis di masjid. Rea semakin kurus, tapi cintanya tak pudar. Ardi, aku tak bisa tanpa kamu. Kami bertengkar pertama kali. Kenapa kamu tak lawan keluargamu, tanyanya. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi kamu sudah kehilangan aku jika begini. Aku menangis di pelukannya, di ruang dingin yang kini terasa lebih beku. Pengkhianatan lain datang, teman lamaku yang iri pada kedekatan kami melapor ke polisi dengan tuduhan tak jelas. Mereka datang menggeledah gubuk Rea. Kami bersembunyi di hutan dalam, malam gelap tanpa bulan. Di sana, di bawah pohon beringin tua, Rea bilang, mungkin kita harus pisah sementara. Tidak, jeritku. Tapi dia benar. Aku pulang berpura-pura menyesal. Keluarga mulai lunak, tapi hatiku mati. Bulan-bulan berikutnya, aku seperti mayat hidup. Cincin di jari kuku sembunyikan. Rea menghilang, katanya ke Jakarta mencari kerja. Aku hancur. Rindu menyiksa, mimpi buruk setiap malam. Setahun berlalu. Aku menikah paksa dengan Sari, gadis baik tapi aku tak mencintainya. Hidupku kosong seperti ruang dingin tanpa dia. Tapi suatu hari, surat datang dari Rea. Dia di Bandung bekerja di kai kecil yang ramah tersembunyi. Aku menunggumu. Datanglah. Aku ragu, tapi rindu terlalu kuat. Aku kabur, meninggalkan istri dan keluarga. Perjalanan panjang ke Bandung, hati penuh penyesalan tapi juga harapan. Ketika bertemu, dia memelukku lama. Kamu datang. Aku tak bisa lagi tanpa kamu. Kami mulai hidup bersama, sembunyi-sembunyi. Konflik lama muncul lagi, keluargaku mencari, mengancam. Tapi kali ini aku lawan. Ini hidupku. Rea sakit karena stres, tapi kami saling menguatkan. Di apartemen kecil, kami bahagia sederhana. Tapi masa lalu mengejar. Ayahku datang, memohon pulang. Aku sudah punya kehidupan baru. Dia menangis. Kamu anakku. Pertemuan itu menyakitkan, tapi membuka hati. Kembali ke hutan Merapi dalam mimpiku. Aku dan Rea berjalan di sana lagi.
Di kenyataan, kami pindah ke Bali, tempat lebih toleran. Kami buka usaha kecil, pengolahan buah organik. Konflik terakhir, Sari, istriku, mengajukan cerai. Aku setuju, beri dia kebebasan. Keluarga perlahan menerima, ibu diam-diam kirim uang. Rea dan aku semakin kuat. Kami adopsi anak yatim secara tak resmi, bantu dia sekolah. Hidup tak sempurna, tapi penuh cinta. Suatu hari, kami kembali ke ruang penyimpanan dingin lama, kini terbengkalai. Di sana, dia memelukku lagi. Meski kamu yang memakai cincin, aku yang milikmu selamanya. Aku tersenyum, air mata bahagia. Akhirnya, kami menemukan kedamaian. Di Bali, kami hidup terbuka di komunitas kecil. Aku berdamai dengan keluarga. Ayah datang berkunjung walau awkward, tapi dia peluk Rea. Kalian bahagia, itu cukup. Kami bangun rumah kecil di pinggir sawah, tanam manggis seperti dulu. Cinta kami yang lahir di ruang dingin hutan, kini hangat seperti matahari tropis. Tak ada penyesalan. Meski dunia kadang keras, cinta sejati menang. Di ruang penyimpanan dingin itu, dalam hutan, dia memelukku meski aku yang memakai cincin. Itu simbol bahwa cinta tak butuh aturan manusia, hanya hati yang tulus. Kami hidup bahagia, membantu orang-orang seperti kami, menyebarkan kasih dalam diam. Akhir yang manusiawi, penerimaan, pengampunan, dan cinta abadi.